Salam budaya, rahayu, waras. Sedulur sekalian, kita bertemu lagi dengan channel YouTube Tonatan TV, channel yang eksis menyajikan tentang sejarah dan budaya. Marilah kali ini kita melihat sejenak tentang masyarakat lama, Indonesia lama, Nusantara lama, Jawa kuno dalam berketuhanan atau berkeyakinan terhadap Tuhan dalam tanda petik agama. Sedulurku sekalian, mari kita lihat sejenak tentang pendapat dari J.W.M. Baker tentang konsep Tuhan di Indonesia purba. Menurutnya adalah ketuhanan murni yang sehingga itu tidak dikenal secara manusia. Tuhan yang esa itu begitu besar dan absolut, sesuatu yang mengikat tapi juga menakutkan. Sedulurku, nama Tuhan di Flores jangan diucapkan. Nama Tuhan di Sumba yang tak dapat disebut namanya dan dapat diucap gelarnya, tapi hanya boleh diucapkan oleh pemuka agama setempat dalam upacara peliti yang amat sakral. Di Toraja, nama Tuhan Esa diucapkan dalam bahasa rahasia. Begitulah masyarakat dahulu mengenal Tuhannya. Cara menghormatinya dan cara menyembahnya pun berbeda memang dengan saat ini. Sedulurku sekalian, memang masih banyak upacara-upacara tradisi yang berkembang hingga saat ini. Meski saat ini berubah perspektif. Kalau dahulu upacara-upacara tradisi, seni-seni tradisi yang dijalankan adalah untuk mempertebal kerohanian, keyakinan kepada Tuhannya dalam bentuk syukur, dalam bentuk macam-macam cara upacara yang bila boleh saya sebut sebagai ibadahnya. Sedulurku sekalian, lantas bagaimana tentang masyarakat Jawa kuno yang menyebut ada satu keyakinan, yakni Kapitayan. Kapitayan adalah masyarakat Jawa kuno yang mempertuhankan atau yang menuhankan Sang Hyang Toyo atau Tan Keno Kinoyo Ngopo. Menyebut nama Semar atau Dahyang Semar yang membawa dan menyebarkan agama Kapitayan ini. Siapakah sebetulnya Dahyang Semar? Banyak yang berkata bahwa Dahyang Semarlah penyebar agama Kapitayan. Sedulurku sekalian, mari kita simak yang berikut ini. Sedulurku sekalian, masyarakat di Indonesia ini sejak kedatangannya telah mengenal konsep Tuhan yang Maha Esa. Rahmat Subagio atau J.W.M. Baker dalam bukunya Agama Asli Indonesia mendaftar nama-nama Tuhan dalam bahasa berbagai suku. Perlu diingat, ada beberapa nama-nama yang dianggap oleh J.W.M. Baker ini sebagai nama-nama Tuhan yang terbayang-bayang oleh agama besar di Indonesia seperti Hindu dan Islam, yakni nama-nama Tuhan seperti Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Widi, Mahataka, Atala, Batara. Semua itu membayangkan nama-nama Hindu Islam. Nama Tuhan yang lebih asli terdapat di Toraja, Puang Matau, Minahasa, Londong Dilangi, Flores, Mori Karaeng,
Timor, Wis Afu, Sawu, Yitau Wuhu Tau, Tuhan Yang Maha Esa. Sedulurku sekalian, masih menurut Baker, konsep Tuhan di Indonesia purba bersifat deistik, ketuhanan murni. Tuhan Yang Maha Esa itu begitu besar dan absolut, sesuatu yang memikat namun juga menakutkan. Maka tidak heran bila Tuhan Yang Maha Esa di suku Flores dilarang diucapkan. Nama Tuhan di Sumba yang tidak dapat disebut namanya dan dapat diucap gelarnya hanya boleh diucapkan oleh pemuka agama setempat setelah upacara teliti yang amat sakral. Di Toraja, nama Tuhan Esa diucapkan dalam bahasa rahasia. Sementara itu, Kiai Haji Agus Sunyoto dalam bukunya Atlas Wali Songo menuliskan bahwa diketahui semenjak Pleistosen akhir para penghuni kuno Kepulauan Nusantara sudah mengenal peradaban yang berkaitan dengan agama. Dari berbagai jenis hasil budaya, batu purba seperti menhir, dolmen, yupa, sarkofagus, dan punden berunda diketahui sejak era Paleolitikum yang berlanjut pada era Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Penghuni kuno Nusantara sudah mengenal agama dengan berbagai ritual pemujaannya. Sementara yang paling bijaksana untuk menggambarkan keberadaan agama di Nusantara adalah dengan istilah animisme. Yang dimaksud pada masa dahulu, penduduk India, Indochina, Indonesia, Tiongkok Selatan percaya kepada roh yang ada dalam segala benda dan segala tempat-tempat roh yang lepas dari raganya, hantu-hantu penunggu air dan hutan. Dan mereka juga percaya ada orang-orang tertentu yang berkedaulatan sakti untuk memanggil roh dan mengusirnya. Keberadaan roh di mana adalah sebagian saja dari agama kuno yang dipelajari, sedangkan sebagian yang lain merupakan keyakinan bahwa perbuatan-perbuatan yang cocok memungkinkan memanggil, mendamaikan, atau mengusir roh-roh tersebut. Agama kuno yang tersebar luas sejak dari India, Indochina, Indonesia, Tiongkok Selatan, hingga pulau-pulau Pasifik yang disebut sebagai animisme pada dasarnya adalah agama kuno penduduk Nusantara. Di Pulau Jawa dikenal dengan sebutan Kapitayan, yaitu agama kuno yang tumbuh dan berkembang di Nusantara semenjak berkembangnya kebudayaan kala Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum yang berlanjut pada masa perunggu dan besi. Itu berarti semenjak ras Proto-Melanesia, keturunan Homo erectus, manusia penghuni Asia Tenggara dan pulau-pulau Nusantara, sampai kedatangan ras Austronesia, keturunan Homo sapiens di Asia Tenggara, sudah mengenal agama tersebut, yaitu agama yang dianut dan dijalankan turun-temurun oleh keturunan mereka, yaitu ras Australo-Melanesia, dan kemudian memengaruhi ras Proto-Melayu dan ras Deutero-Melayu yang jauh sebelum pengaruh kebudayaan Indus dan kebudayaan Cina datang pada awal abad Masehi.
Dalam konteks agama angin muson, agama kuno yang disebut dengan Kapitayan merupakan agama yang dianut penghuni Nusantara, yang menurut cerita kuno adalah agama Purbagala yang dianut oleh penghuni lama Pulau Jawa berkulit hitam, merupakan ras Proto-Melanesia keturunan Homo wajakensis. Dalam keyakinan penganut Kapitayan di Jawa, leluhur yang awal sekali dikenal sebagai penganjur Kapitayan adalah tokoh mitologis Dahyang Semar. Dahyang Semar merupakan putra Sang Hyang Wungkuhan, keturunan Sang Hyang Ismaya. Menurut cerita, negeri asal Dahyang Semar adalah Swetadwipa, benua yang tenggelam akibat banjir besar yang menyebabkan Dahyang Semar dan kaumnya mengungsi ke Pulau Jawa. Sang Hyang Semar memiliki saudara bernama Sang Hyang Hantaga atau Togok yang tinggal di negeri seberang, yang juga mengajarkan Kapitayan, tetapi sedikit berbeda dengan yang diajarkan Dahyang Semar. Saudara Dahyang Semar yang lain bernama Sang Manikmaya menjadi penguasa di alam gaib, kediaman para leluhur yang disebut Kahyangan. Kapitayan dapat digambarkan sebagai suatu ajaran keyakinan yang memuja sembahan utama yang disebut Sang Hyang Taya, yang bermakna hampa, kosong, suwung, atau awang uwung. Taya bermakna yang absolut, yang tidak bisa dipikir dan dibayang-bayangkan, tidak bisa didekati dengan panca indera. Orang Jawa kuno mendefinisikan Sang Hyang Taya dalam satu kalimat, tan keno kinoyo ngopo, tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Kata awang uwung bermakna ada, tetapi tidak ada, tidak ada, tetapi ada. Untuk itu, supaya bisa dikenal dalam dan disembah para manusia, Sang Hyang Taya digambarkan mempribadi dalam nama dan sifat ilmiah yang disebut tu atau to, yang bermakna daya gaib, bersifat adi kodrati. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, asa santi, ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.